Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara jualan menggunakan WordPress. WordPress yang gratis ya. Oke, kita share dulu. Oke, modulnya sudah saya siapkan. Nanti bisa Anda download di Telegram saya. Nanti link Telegramnya saya susun, saya cantumkan di deskripsi video ini gitu ya. Oke, ini update tahun 2024 ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada guru saya yang ngajari WordPress ya sejak tahun 2015 gitu. Pada saat itu saya belajar ke Pak Eko Sugiono. Nah, ini beliau Facebooknya ya, nanti Anda bisa belajar langsung ke beliau atau mungkin ikut. Nah, pada saat itu lewat forum Jarbis, Jaringan Bisnis Indonesia dan juga SPO ya, Sekolah Usaha Online ya. Oke, oke, terima kasih. Semoga menjadi amal jariah beliau juga ketika Anda mempraktikkan video ini ya. Oke, terima kasih. Kembali ke topik. Nanti resep sukses blog marketing. Blog itu apa? Blog itu media yang bersifat gratisan gitu ya. Apa namanya? Mohon maaf, media atau platform yang berbasicnya itu memang artikel. Nah, itu namanya blog dan gratis. Kalau yang berbayar mungkin website ya. Oke, resepnya gunakan kata kunci spesifik atau long tail keyword, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, ciptakan konsisten atau rajin postingnya ya. Kemudian ciptakan faktor kali atau ternak akun. Ternak akun ini bisa pakai anak magang, bisa pakai robot posting apa robotnya ya. Nah, media yang mirip WordPress itu banyak, ada Blogspot, ada Wix, ada SiteRubric, ada Tumblr, ada Joomla, ada Odoo yang baru sekarang ini juga saya baru mau saya pelajari, saya juga belum ya. Sedangkan yang untuk yang legend sejak tahun 2015-16an sampai hari ini masih eksis itu WordPress sama Blogspot. Lebih bagus mana Mas? Ya, sama-sama bagus. Terbiasa menggunakan yang mana aja. Kalau saya ditanya bagus mana antara Yamaha sama Honda, ya sama-sama bagus. Tergantung bagaimana motor Anda apa gitu aja ya. Oke, sekilas seperti itu. Oke, persiapannya. Oke, long tail keyword saya jelaskan dulu. Long tail keyword ini adalah kata kunci spesifik seperti ini ya. Long tail keyword. Long itu kan panjang. Kalau keyword itu kan kata kunci. Sederhananya long tail keyword itu adalah long tail kata kunci yang lebih panjang. Oke, ini saya rangkum dari review ya. Oke, bentar saya minimize dulu. Oke, long tail keyword adalah pencarian yang sangat spesifik. Biasanya mungkin pencariannya sedikit, tetapi tetap ada marketnya. Gitu. Meskipun volumenya sedikit, bermanfaat untuk SEO karena potensi mendapatkan ranking tinggi. Oke, contohnya mungkin ya. Nah, karakteristik long tail keyword misalkan ini kamera DSLR terbaik di bawah 5 juta. Nah, ini kan panjang ya. Berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sedangkan kata kunci umum itu cuma 3 kata. Misalkan kamera DSLR terbaik. Nah, itu contoh saja untuk produk saya. Misalkan gini, grosir, grosir seragam sekolah. Nah, ini kata kunci pendek. Sedangkan kalau saya tambahi lokasi, misalkan SD Banjarmasin. Nah, ini kan kata kunci panjang atau istilahnya long tail keyword. Intinya kata long tail keyword itu kata kunci yang terdiri dari 4 suku kata atau lebih ya. Oke. Kemudian saya enter di sini dan saya muncul di sini. Ini ya, ada Facebook, ada WordPress. Nah, ini muncul di sini karena menggunakan long tail keyword atau kata kunci spesifik. Itu juga. Nah, tapi kalau ini doang saya hilangkan ya, saya akan bersaing secara nasional. Nah, oke. Kata iklan saya nggak muncul di sini. Tapi kalau di sini saya tambahkan misalkan tadi Banjarmasin, kan 4 kata tuh. Nah, spesifik saya hanya bersaing dengan pedagang di Banjarmasin saja. Jadi skupnya lebih kecil, jadi saya lebih berpeluang untuk menang di halaman satu Google ya. Oke. Terlepas dari medianya, entah itu Press, Blogspot, YouTube, dan segala macam. Nah, ini bisa muncul di sini. Misalkan lagi grosir, misalkan ya seragam sekolah, Tarakan. Nah, ini oke, ada. Loh, ini masih ada. Nah, ini ada isinya dan segala macam. Ada WordPress-nya ada, jualnya juga ada. Nah, nanti selain dari WordPress bisa Anda terapkan di media yang lain. Oke, baik kembali ke topik. Oke,
Berikutnya persiapan email. Oh iya. Oh, satu lagi mungkin akun Facebook ini. Mohon maaf. Facebook halaman ya. Satu lagi ya. Oke, lupa sih. Facebook halaman saya taruh sini aja. Nah, oke. Facebook halaman untuk apa? Facebook halaman nanti juga bisa membantu pencarian atau sebagai apa namanya? Membantu menjadi limpahan post. Misalkan dulu kan kalau kita posting di Instagram, di Facebook juga muncul. Nah, nanti kita ketika posting di WordPress, nanti di Facebook juga harapan juga bisa muncul ya. Contoh kayak gini misalkan tadi yang Banjarmasin tadi ya. Oke, enaknya kalau WordPress itu dia itu awet ya di Google ya. Tapi settingnya lebih panjang, tapi lebih awet. Contoh misalkan ini, nah ini sama ini kan saling berintegrasi. Ini kan kalau perhatikan kan nomornya sama. Nah nomornya sama, ini sama akun saya. Cuma di sini biasanya nge-link dari sini, dari apa namanya. Jadi akun Facebooknya ini sekedar saya buat aja. Nah, nanti terhubungnya ke sini juga. Nah, oke, sekilas itu dulu nanti sambil saya praktekkan, sambil saya jelaskan nanti. Oke, baik. Pertama-tama siapkan email dulu seperti ini ya. Email kayak gini ya. Ya, kalau bisa pakai Google ya nggak apa-apa pakai Gmailnya Google. Cek dulu. Misalkan Gmail, oke. Saya stay di Gmailnya dulu. Oke, buka emailnya dulu ya. Oke, baik berikutnya persiapan berikutnya yaitu foto produk yang nama filenya menggunakan kata kunci. Kenapa kok nama file menggunakan kata kunci, Mas? Karena nanti foto produk kita akan dikenal sama Google. Gini ya, contoh misalkan saya contohkan satu, misalkan di sini grosir madu curah Surabaya. Oke, seperti ini ya. Nah, misalkan ini kan, nah ini punya saya ada di sini. Oke, ketika Anda klik gambar, misalkan ya. Nah, ini ada foto-foto saya atau foto produk saya. Nah, kalau Anda mau muncul di pencarian gambar, nama filenya sebelum Anda upload harus menggunakan kata kunci. Nah, ini kan punya saya, nah punya saya. Nah, sehingga ketika ada orang buka gambar dan menemukan gambar Anda, kan bisa langsung dikontak ya, tanpa harus membuka websitenya ya. Ini kan ada ini. Nah, oke. Cara ngeditnya gampang, tinggal dibikin di Canva bisa, edit di PowerPoint bisa, sesuaikan kemampuan Anda. Misalkan di sini, oke, saya mau jualan propolis ya. Dalam kesempatan kali saya mau jualan propolis. Oke, seperti ini aja, pakai PowerPoint, dijejer, ini kan dijejer ya, dijejer, terus ditulis kayak gini ya. Oke. Misalkan kalau gambarnya terbatas, ini kan cuma dua, ini tinggal di duplikat slide aja. Klik kanan, duplikat slide, oke, ini tinggal diganti warnanya. Ini kan saya ganti warna merah misalkan, nah gitu. Terus tulisannya saya ganti putih. Oke, ini text fill ya diganti putih. Nah, gini aja cukup. Warnanya kurang ada ya, saya ganti hitam aja. Nah, gitu. Terus ini juga saya duplikat slide. Nah, sehingga saya punya 4 gambar gitu. Oke, terus saya ambil hitam, tulisannya putih. Nah, gini aja. Oke, saya kan punya 4 gambar dengan nama yang berbeda. Oke, baik berikutnya di save as menjadi JPG atau PNG. Oh, tidak ada masalah. Saya taruh desktop aja ya kali ini. Taruh sini gambar new propolis ya. Oke, PowerPoint diganti JPG. JPG boleh, PNG boleh. Ini PNG. Oke, terus saya save all slide ya. Semua slide biar menjadi semua. Oke, kita cek dulu ya di filenya, di desktopnya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, ini udah siap untuk posting nanti ya. Oke, nah kayak gini aja. Kalau mau bikin yang lebih bagus bisa pakai Canva, bisa pakai aplikasi yang lain ya. Oke. Kemudian namanya kita ganti menjadi kata kunci. Ini di blok semua aja, diklik kanan, di rename. Oke, misalkan agen agen propolis Brazil untuk penyembuhan luka dan kasih manfaat ya. Di
Kota targetnya misalkan Surabaya. Oke. Lah, ini biar membedakan kota-kotanya kita revisi satu persatu. Ini saya rename dulu ya. Rename, misalkan Surabayanya saya ganti Semarang. Nah, ini yang ini biar beda-beda ya nama filenya, biar sama Google-nya dianggap berbeda. Oke. Rename lagi. Salah, maaf. Nah, gitu. Rename lagi. Saya ganti misalkan Jogja, Solo, Jogja muncul, Solo juga muncul gitu ya. Oke. Berikutnya saya ganti lagi, misalkan ini Bekasi Depok gitu ya, misalkan ya. Nah, jadi orang Bekasi muncul, Depok juga muncul. Depok, Bandung, oke. Nah, dijejer-jejer gini aja, karena Google itu tidak terlalu pintar. Google itu hanya membaca kata kuncinya, bukan kaidah penulisannya, gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, baik. Berikutnya adalah foto produk sudah ya. Artikel artikel ini bisa dibikin pakai AI, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini. Berikut ini anunya ya. Promnya boleh ikuti saya di sini ya. Pakai Gemini misalkan. Oke, bertindak. Oke, saya posisikan si AI ini sebagai copywriter ya. Oke, misalkan sebagai penulis profesional, koma, bisakah Anda membuatkan saya artikel SEO atau mungkin copywriting ya untuk menjual jualan produknya Anda apa ya? Oke, produk propolis Brazil. Kasih tanda tanya, terus berikutnya penjelasannya, kemasannya berapa, terus kelebihannya apa. Kelebihan, oke. Oke, gini aja mungkin ya, terus misalkan jelaskan juga manfaatnya, cara pakainya, cocok buat usia berapa saja. Nah, mungkin perintahnya seperti ini ya. Oh, mohon maaf. Ini gangguan bentar. Gini tadi, kemudian kita enter. Bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT ini. Oke, nah kayak gini. Oke, nah kayak gini sudah cukup ya. Oke, kita copy saja, kita taruh Word ya nanti. Direvisi lagi. Ditaruh Word sini, Word yang baru aja. Oke, seperti ini. Terus ditambahin nomor HP ya, misalkan ya. Di awalnya mungkin kita kasih brand kita, boleh. Agen Propolis, boleh brandnya, boleh kata kuncinya. Brazil di Jogja. Oke, pemesanan hubungi gitu. Terus nomornya Anda. Oke, gimana mama? 918. Nah, seperti ini ya. Oke, di gini terus disimpan dulu agen distributor. Oke, disimpan dulu misalkan kalimat promosi propolis, disimpan dikumpulkan ke gambarnya yang tadi aja biar nggak bingung. Mana ya, more option. Nah, ini dikumpulin sama filenya tadi aja. Oke, di desktop tadi ya. Oke, saya kumpulkan di sini. Nah, biar tidak bingung nanti ya. Oke, sudah. Berikutnya, persiapan berikutnya yaitu tadi modulnya ini ya. Oke,
judul postingan yang dirangkai dengan format ini ya, judul postingan. Oke. Sebelumnya saya bahas untuk riset dulu, riset kata kunci. Kata kunci adalah apa yang diketikkan pembeli untuk mencari produk Anda. Riset berguna untuk mengetahui target pasar. Oke, ini aja. Ini kurang mungkin ya, tools untuk riset. Di sini ada Google, Google Trends. Satu lagi keyword tool.io. Nanti ada fungsinya masing-masing. Pertama pakai Google dulu. Oke, kita coba seperti ini misalkan. Oke, saya jualannya mungkin propolis. Oke, oke. Oke, buka Google dulu. Ketik google.co.id. Oke, seperti ini ya. Nah, misalkan mau jualan apa? Misalkan propolis Brazil. Nah, kalau muncul di sini, itu artinya kata kuncinya bisa dipakai, bisa direkap. Oke. Kalau propolis, maka brandnya. Berarti kalau kita jualan itu menggunakan kata kunci ya, bukan menggunakan nama brand ya. Kalau menggunakan nama brand, misalkan propolis, nah kan belum ada yang kenal. Maksudnya pencariannya tidak banyak. Kalau mau pencariannya banyak, harus menggunakan kata kunci. Nah, polis. Nah, kayak gini ya. Nah, ini berarti muncul 10 ya. Ini berarti bisa kita pakai. Nah, ini adalah saran dari Google. Oke, berarti orang menggunakan propolis Brazil ternyata untuk apa? Untuk telinga, untuk sakit gigi, nah, untuk luka. Nah, itu adalah saran dari Google. Yang bercetak tipis ini adalah apa yang kita ketikkan. Sedangkan yang bercetak tebal ini adalah yang diketikkan orang atau saran dari Google. Muncul di sini membutuhkan 1000 gadget yang mengetik atau 1000 orang yang mengetikkan gitu ya. Saya taruh di sini aja. Oke, di sini saya ketik persamaan kata. Oke, riset itu ada banyak macam nanti ya. Propolis Brazil. Saya besarin fontnya dulu biar kelihatan di layar Anda ya. Oke, simpan dulu. Nah, ini mungkin saya kasih nama riset propolis ya. Saya taruh di folder yang sama dengan yang tadi ya biar nggak hilang. Oke, riset propolis. Oh, penulisannya. Oke, kita save dulu. Oke, propolis Brazil. Oke, selain menyebut itu, kira-kira pembeli kita nyebutnya apa? Jadi kalau riset itu Anda harus berpandangan dari sudut pandang calon pembeli. Contoh gini, saya kasih analogi ya berikutnya. Air putih. Oke, contoh aja. Anggaplah Anda buka warung Madura terus jualan air putih gitu ya, atau buka toko kelontong gitu ya. Oke, kira-kira pembeli Anda ngetiknya apa? Kira-kira nih. Oke, boleh nggak ngetik air minum? Boleh? Tentu boleh, itu kan hanya istilah. Boleh nggak saya ngetiknya air putih? Boleh ya? Boleh nggak saya ngetiknya air le mineral? Ya boleh. Boleh nggak saya ngetiknya air aqua? Ya boleh. Nah, itulah istilah atau kata kunci yang diketikkan orang untuk mencari produk kita. Jadi sudut pandangnya harus dari sudut pandang pembeli. Nah, kalau saya ngetik di sini misalkan ya kayak itu tadi misalkan. Nah, boleh nggak saya ngetiknya air segar? Kalau orang Jawa, boleh nggak saya ngetiknya banyu putih? Banyu putih. Nah, boleh. Banyu putih, banyu ngombe kalau orang Jawa ya. Nah, itu adalah istilah yang kita gunakan. Intinya di sini di riset ini kita harus mencari kata kunci. Oke, ini saya anu dulu aja. Nah, saya rekap di sini propolis apa lagi misalkan propolis herbal ya. Ada nggak? Oke, propolis herbal kita buka dulu di sini. Ada? Nah, ada. Berarti di sini ada yang ketik. Berarti propolis herbal. Bisa saya rekap di sini. Terus apa lagi? Propolis madu ada? Ada. Berarti bisa saya pakai di sini. Propolis madu. Oke. Oke, propolis apa lagi yang bisa saya gali? Nah, dan segala semakin banyak di sini semakin
Bagus. Oke, propolis bisa kemanfaatnya misalkan untuk luka kan. Oh ada, cuman ada kata kunci di tengahnya ya. Mungkin kalau bisa yang muncul 10 ya. Propolis apa ya? Mereknya orangnya. Oke, misalkan gitu nggih. Baik, berikutnya adalah menyusun. Nah, riset berikutnya pakai Google Trends. Oke, Google Trends. Oke, kayak gini ya. Google Trends kita buka. Nah, saya ketikkan tadi misalkan propolis. Mohon maaf gangguan dulu. Ini di sini ya. Kotak pencariannya propolis Brazil. Enter. Nah, kita ambil data di Google. Tuh, mohon maaf, keliru. Propolis Brazil. Oke. Sehari terakhir saya ganti 12 bulan terakhir. Nah, ini ya grafiknya. Ini di Indonesia selama 12 bulan terakhir yang mengetikkan propolis Brazil di Google ada sebanyak berapa orang atau di kota-kota mana saja. Nanti kan ada Kalbar, ada Sulsel, ada Sumatera Selatan. Nah, fungsi dari Google Trend bisa melihat provinsi atau dari demografinya atau lokasinya. Lokasi mencari di mana orang mengetikkan produk Anda gitu. Oke, propolis Brazil. Ini kita bisa bandingkan nih. Kita bisa bandingkan dengan kata kunci yang berikutnya misalkan propolis herbal. Oke. Ini kasih pengantar dulu ya sebelum masuk ke WordPress-nya. Biar WordPress itu nomor 30. Yang penting nomor satu risetnya dulu. Oke. Berikutnya, oke. Nah ini propolis herbal sama propolis Brazil itu ternyata pencariannya di Indonesia selama 12 bulan terakhir lebih banyak propolis Brazil. Oke. Oke, kita ada lagi kata kunci yang tadi ya, Pak ya. Propolis madu tadi ya. Oke, madu. Kita enter. Oke, ini bisa 5. Nanti bisa Anda bandingkan dengan yang lain. Oke, mungkin mohon maaf mungkin kalau ya kita bahas dari sisi risetnya dulu. Bahkan riset ini jauh lebih penting daripada WordPress. Karena riset ini bisa Anda terapkan di iklan-iklan yang lain. Termasuk nanti juga mungkin iklan berbayar, mungkin pakai Google Ads atau segala macam. Nanti kalau riset ini dari mengarahkan iklan Anda. Gitu. Oke, berikutnya ternyata lebih banyak yang mengetikkan propolis madu dibanding propolis yang lain. Walaupun secara fisik mungkin produknya sama ya, tetapi grafik pencarian di Google itu selama 12 bulan terakhir yang mengetikkan produk kategori ini sudah lebih banyak yang propolis madu. Oke, gitu ya. Oke, ini perbandingannya. Tetapi masing-masing data ini, masing-masing kata kunci ada datanya sendiri. Yang biru propolis Brazil, kotanya ada di mana atau provinsinya. Saya ketik di sini, klik. Oke, ada di Kalbar, Sulsel, sampai mana ini? 11 wilayah. Oke, baik propolis herbal munculnya di mana? Propolis herbal munculnya di Sulsel. Nah, nomor pertama Sulawesi. Ini nomor pertamanya Kalimantan. Oke, dengan produk yang sama, tetapi kata kuncinya berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Nah, baik berikutnya misalkan propolis madu. Saya ketik klik di sini. Oke, Sulawesi juga. Tapi di sini ada Jawa Timur. Oke. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini datanya juga bisa kita download. Nah, klik di sini ya. Misalkan kita download ya, apa namanya data kotanya. Oke, kita klik di sini. Klik. Ini sudah terdownload. Nanti Anda cek di downloadnya. Nah, oke, gini. Nah, gini ya. Tinggal Anda copy. Semuanya ditaruh di data risetnya. Data risetnya ada di mana tadi? Di Excel ya. Nah, di sini ya. Oke, maaf. Di sini riset propolis persamaan kata ini mungkin saya tulis di sini data Google Trends. Saya tulis di sini ya. Oke. Oke, maaf tadi di mana ya? Ini copy dulu dari mana ini? Jabar sampai. Oke, terus ditaruh di sini. Fontnya saya samakan aja biar enak ya. Kali ini
12 saja biar nggak terlalu. Oke. Ada propolis herbal, oke, data Google Trends, ada persamaan kata, ada lagi mungkin kata kunci manfaat ya. Mungkin. Nah, kata kunci manfaat atau varian ya. Kalau produk herbal, madu, propolis, dan sejenisnya itu lebih manfaat ya. Oke, cara menggalinya dari mana Mas? Dari google.co.id di sini. Misalkan pakai Google Suggest ya. Misalkan di sini saya ketik propolis untuk. Nah, ini adalah data dari Google ya. Untuk asam lambung, untuk apa. Nah, gitu ya. Nanti bisa Anda tuliskan di situ ya. Nah, ini gunakannya fungsinya itu apa? Fungsinya untuk menciptakan kata kunci long tail keyword atau kata kunci yang spesifik tadi. Oke. Nah, biar meminimalisir persaingan. Oke. Misalkan kalau baju apa? Baju mungkin lebih ke ukurannya, misalkan ya. Apa ya? Mau kena kayak fashion ya. Ukuran. Nah, kalau mau kenal mungkin fashion lebih ke ukurannya atau mungkin bahannya gitu ya. Bahan katun segala macam. Oke, kalau misalkan apa ya? Seragam. Seragam itu lebih ke bisa ke bahannya, bisa ke untuk anak SD atau SMP. Nah, ya. Batik itu lebih ke Pekalongan ya mungkin ya, khasnya atau Madura. Nah, batik untuk apa? Untuk pernikahan, untuk anak muda, anak gendut segala macam. Oke. Bisa ke motifnya kalau batik itu motif. Nah, motif apa saja? Bisa khasnya mana? Khas Pekalongan atau khas Madura? Oke, misalkan gitu. Atau khas daerah mana ya? Nah, itu adalah, nah, bahkan masing-masing kota besar ada punya corak batik masing-masing. Saya kagum dengan Indonesia dengan khas batiknya. Terima kasih. Baik, berikutnya ini ya dari sisi anu ya, kata kuncinya tadi apa lagi tadi? Kata kunci manfaat. Berarti kalau untuk propolis tadi saya kali propolis untuk, nah gitu ya. Nah ini saya print screen, ada tombol print screen dia, terus saya ambil di sini ya. Terus saya paste di Word apa Excel-nya tadi sebagai rekapan ya. Oke. Kata kunci manfaat saya rekap dulu di sini. Nah, berarti orang beli propolis manfaatnya untuk apa? Nah, untuk ini. Misalkan saya ketik di sini untuk apa tadi? Asam lambung. Oke, contoh aja seperti ini ya. Oke, baik, berikutnya saya klik dulu di sininya, terus saya seret ke bawah sininya. Oke, klik seret ke bawah, seret sampai 10 yang ini. Nah, ini saya ganti asam lambungnya, ganti sakit gigi, misalkan ya. Terus untuk apa kan bukan ya, untuk mata misalkan. Oke, propolisnya tidak usah dituliskan karena sudah ada di sini. Terus untuk luka, misalkan ya, luka fisik ya, bukan luka hati, maaf, bercanda. Luka sariawan jerawat, nah ini. Serta manfaat yang lain yang Anda ketahui nggak apa-apa, meskipun tidak ada kata kuncinya. Anak, mungkin anak ya, nafsu makan anak ya. Oke, seperti ini. Terus berikutnya jerawat mungkin ya. Terus berikutnya ambien, ibu hamil ya. Berikutnya adalah ibu hamil. Oke, seperti ini ya. Baik, berikutnya saya hapus. Ya, ini saya hapus. Oke, kita simpan dulu Ctrl S bagi data risetnya. Di sini saya mendapatkan persamaan kata, data dari Google Trends, kemudian kata kunci manfaat. Nah, ini sheet satunya saya ganti riset. Oke. Baik, berikutnya ini langkah berikutnya adalah tadi ya, jenis-jenis kata kunci tadi. Buying keyword, persamaan kata, kota target tadi Google Trend tadi ya. Terus kata kunci manfaat barusan sudah. Buying keyword. Buying keyword ini kita gali juga dari Google ya. Misalkan buka Google-nya tadi. Nah, buying keyword itu adalah kata-kata yang mengawali kata kunci. Misalkan jual. Nah, jual ini juga buying keyword. Terus apa lagi misalkan? Agen. Nah, agen ini juga buying keyword. Kalau agen ya. Terus apa lagi? Nah, berarti selama muncul di sini itu bisa kita pakai. Oke, agen. Berarti di sini saya tulis dulu di Excel-nya tadi ya. Di sini buying keyword. Ini urutannya
Anda urutkan tidak apa-apa atau acak dan apa misalkan main keywordnya di awal tidak apa misalkan ini jual apa tadi ya, terus agen grosir ada nggak? Kalau grosir ya kita ketikkan aja agen terus maaf terus distributor mungkin ya. Oke, terus apa lagi misalkan pabrik ada nggak? Ada, berarti pabrik juga bisa kita pakai di sini ya. Pabrik, terus harga mungkin ya, dan segala macam. Kalau mungkin kalau misalkan kalau konveksi atau penjahitan mungkin bisa lebih ke penjahit gitu ya. Nah, terus maklun. Nah, terus apalagi. Intinya kalau buying keyword ini adalah kata-kata yang mengawali kata kunci. Nah, maklun kalau apa misalkan jualannya mau kena ya sama, mau kena misalkan ya. Berarti di sini adalah penjahit gitu ya. Selama muncul di sini itu kita bisa pakai sebagai kata kunci. Nah, ini adalah ringkasnya kota target itu kayak gini. Kota target itu misalkan berarti penjahit kena rata-rata dicari di kota mana? Nah, kota Bandung, kota Bogor, Bekasi. Nah, itu adalah data dari Google untuk menjahit kena. Kalau misalkan seragam di, oke. Oke, nah ini seragam rata-rata ada di sini pencariannya. Nah, untuk muncul di sini membutuhkan 1000 ketika. Penjahit seragam di Balikpapan ada 1000 orang yang mengetik, 1000 atau lebih ya. Surabaya 1000 orang yang mengetik, Palembang 1000 orang yang mengetik, Ambon, Solo, Surabaya masing-masing ada 1000 orang yang mengetik. Jadi kalau mau bikin postingan, mau bikin iklan itu harus nurut sama kata kunci yang disarankan Google. Harapannya biar bisa ditemukan sama pembeli Anda di Google. Nah, oke seperti itu misalkan. Oke, baik berikutnya ini masih persiapan dulu ya, masih pembukaan dulu. Oke. Oke, baik berikutnya. Oke, cara kerja mesin Google. Cara kerja mesin Google. Oke, saya contohkan tadi ya. Google hanya membaca kata kunci di tiga tempat. Google hanya membaca kata kunci di tiga tempat. Kayak tadi misalkan saya contoh misalkan grosir seragam sekolah. Tadi misalkan Batam. Oke, misalkan ya. Nah, ini ada isu. Oke, kalau Anda lihat di sini, ini isu saya muncul ya, bahkan bisa ngalahin Shopee. Oke, resepnya di sini saja sederhananya. Google hanya membaca di tiga tempat tadi mana URL atau linknya ini ya, terus judul, terus deskripsinya. Ini ketiganya harus menggunakan kata kunci. Kalau Anda perhatikan lagi ya, coba saya zoom ya. Oke. Yang muncul ini yang bercetak tebal adalah yang dibaca sama mesinnya Google. Nah, ini kan misalkan Tolikara kan tidak bercetak tebal ya, karena di sini hanya mengetikkan grosir seragam sekolah Batam. Berarti yang ada 4 kata ini otomatis dibaca sama Google. Oke. Kan jual tidak tidak saya ketik grosir seragam sekolah di sini Batam. Seragam sekolah juga ada di sini. Termasuk juga di linknya. Nah, termasuk juga di deskripsinya. Oke, misalkan tadi misalkan Banjarmasin. Oke, kaidahnya dari sini. Kalau Maps mungkin kita tidak bisa geser ya karena memang lokal dia. Oke, di sini kalau Anda perhatikan. Nah, nama Facebooknya juga menggunakan grosir seragam sekolah Banjarmasin. Nah, biar muncul di sini ya. Oke, sebagai contoh aja nanti. Oke. Nah, ini grosir, seragam sekolah, terus Banjarmasin. Nah, ini kan kayak bajunya kan tidak bercetak tebal karena di sini saya tidak mengartikan baju. Jadi Google itu akan menampilkan informasi sesuai dengan di kotak pencariannya gitu. Sesuai dengan kotak pencariannya. Jadi kalau kalau iklan Anda ada kata kunci di postingannya, harapannya bisa masuk di sini. Nah, ini WordPress juga sama. Grosir, seragam sekolah Banjarmasin. Oke, muncul di sini ya. Oke, grosir, seragam sekolah, di titik-titik di sini mungkin ada Banjarmasinnya. Oke. Studi kasus saya buka juga nanti. Oke. Juga sama, seragam sekolah, Banjarmasin. Nah, ini mungkin ada grosirnya. Nanti Google akan menampilkan semua referensi yang ada kata kuncinya. Oke, di sini juga grosir, seragam sekolah, Banjarmasin. Bahkan di sini Indo Trading sama Shopee pun bisa di bawah. Karena mungkin kaidahnya berbeda. Oke, Facebooknya mungkin seperti ini.
Jadi saya sarankan gambarnya itu menggunakan gambar yang ada orangnya ya, ada manusianya ya, biar lebih hidup gitu. Atau istilahnya gambar humanis. Oke, ini juga nah kayak gini. Nah, gini aja simple. Nanti akan kita bikin ya. Oke, baik berikutnya. Oke, kita rangkai dulu. Apa ya? Tadi itu persiapannya masih kurang. Oke, persiapannya tadi masih kurang. Ini ya. Gini, mohon maaf tadi. Nah, ini merangkai judul postingan. Oke, judul postingan ini dirangkai menggunakan komposisi, nomor HP, buying keyword, kata kunci, manfaat, dan kota target, dan brand. Oke, berikutnya langsung saya rangkai aja biar nggak bingung. Nah, ini misalkan saya buka ini. Nah, ini data seluruh kota di Indonesia. Nanti saya sisipkan juga di Telegram saya. Nanti linknya ada di sini kok. Saya cantumkan di sini. Nah, ini seluruh kabupaten kota di Indonesia. Anda klik aja di sini. Kontrol sama ini, klik. Nah, nanti akan buka ke sini. Nah, ini data seluruh Indonesianya nanti saya upload di Telegram juga, nanti bisa Anda download ya. Nah, nanti ada view. Nah, kayak gini, ini bisa Anda download aja nanti. Nanti akan diarahkan ke sini, seperti ini miripnya. Oke, misalkan ini mengacu pada Google Trend. Google Trend misalkan, saya ketik formatnya dulu ya, ini rangkai kata kunci. Oke, berikutnya misalkan di sini tadi apa? Nomor HP. Terus berikutnya buying keyword. Terus kata kunci. Terus berikutnya manfaat. Berikutnya adalah kota. Kota target maksudnya. Saya isi dua ya. Kota satu. Ini kota dua. Nanti biar bisa kombinasi. Oke. Oke. Terus di sini adalah brand atau nama perusahaannya Anda. Oke. Berawal dari artinya dulu ya. Tadi kata kuncinya dulu. Oh, kotanya dulu, mohon maaf, kotanya dulu. Kotanya misalkan mengacu di sini ya. Ini ke Indonesia. Kotanya mengacu di Google Trend. Oke, Google Trend pertama itu Sumsel, Sulawesi Selatan. Kita rangkai di sini ya. Sulawesi Selatan, kita ambil kotanya. Mana ya Sulawesi? Geser, geser. Ini saya rekap dari Wikipedia. Anda aja. Sulawesi Selatan ini dari sini. Klik yang Bantaeng ini ya, Bantaeng ya bacanya. Oke. Control Shift sama arah bawah bisa biar bisa ngablok semuanya. Kemudian kita copy, kita taruh di kolomnya kota satu ini ya. Paste. Oke, kita save dulu. Setiap ada perubahan disimpan ya. Oke, baik ke bawah sendiri sini ya. Nah, ini berikutnya masukkan kota yang kedua, mengacu pada data Google Trend. Kalau yang sudah kita tandai aja, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, cari datanya di sini. Jadi iklannya kita tuh benar-benar sesuai dengan data. Oke, sesuai dengan data Google Trend, sesuai dengan data Google. Oke. Kalimantan Timur. Oke, kita copy. Tekan di sini dia paling atas dulu, Ctrl Shift sama arah bawah. Nah, kena semua kan kita copy, kita taruh di bawahnya sini. Nempel aja. Nah, oke. Kita simpan dulu. Berikutnya Kaltim sudah, Jawa Barat. Ini yang sudah kita tandai kuning kayak gini. Jawa Barat ambil data. Jadi benar-benar sesuai data ya ini ya. Data dari risetnya. Jawa Barat, oh Papua semua di ini. Nah ini, klik di sini Bogor ini, Ctrl Shift sama arah bawah. Oke, kita copy, kita taruh di ini, kita paste. Kita ambil 5 kota dulu aja ya, 5 provinsi dulu aja ya. Nanti kalau 30 provinsi nanti kelamaan ya, gitu, tutorialnya. Oke, Banten, Banten kita ambil Banten dulu. Kemana Indonesia ini ya? Banten ini di sini. Nah, Ctrl Shift arah bawah. Misalkan, terus ini kita paste di sini. Nempel aja ya, nempel pak. Oke. Oke, berikutnya risetnya. Oke, Banten sudah kita kasih tanda di sini. Oke, Jateng terakhir. Nanti Anda teruskan sendiri ya. Jateng misalkan Jawa Tengah. Oke, Ctrl Shift sama arah bawah. Oke, klik semua, di copy, tinggal ditaruh di riset. Oke, ini ada sekitar berapa ini? 120 kota ya. Oke. Oke, kita simpan dulu Ctrl S. Oke. Kota 2 ini misalkan data kota domisili Anda misalkan ya. Misalkan Surabaya atau mungkin oke, kota-kota yang Anda targetkan selain dari kota-kota ini.
Misalkan bisa isi, misalkan saya tinggalnya di Madura ya, Pangkalan. Kota dua ini anu kombinasi aja. Terus misalkan sekitarnya Sidoarjo, sekitarnya lagi Gresik. Oke. Atau kota-kota besarnya mungkin Semarang gitu ya. Nah, seperti ini ya. Buat kombinasi aja kota dua ini. Kita blok semua. Kotak kecil di sini ada. Kalau Anda lihat ada kotak kecil ya di sini ya. Double klik, klik, klik. Nah, dia sudah pasti akan sejajar sama sampingnya. Oke. Brandnya ini bisa nama perusahaan, bisa nama produk. Ya, saya kasih nama perusahaannya aja. Oke, PT Prima Jaya, Semesta Internasional ya. Coba saya diundang mereka bulan ini insya Allah. Internasional. Oke, enter. Nah, ini brand atau tadi brand propolisnya juga boleh. Oke. Sudah otomatis kalau diklik kotak kecil di sini dia akan, saya ulangi lagi. Sudah otomatis ya, memang bawaan dari Excel. Kalau Anda klik di kotak kecilnya sini akan dua kali double klik, klik klik dia akan sejajar sama sampingnya otomatis gitu ya. Ilmu baru ya, alhamdulillah. Manfaatnya bisa ambil dari riset tadi. Oke. Risetnya ini di copy semua saja. Oke. Manfaatnya dipaste di sini. Oke. Dilebarin dulu. Nah, ada kotak kecil di sini, klik dua kali, klik klik. Dia akan sejajar sama sampingnya. Oke. Oke, kata kunci ini, kata kuncinya di sini. Oke, propolis Brazil, propolis herbal, propolis madu. Di copy saja. Dia taruh di sini. Biar lebih rapi, awalan katanya kita ganti menjadi huruf besar ya. Propolis B-nya besar, awal katanya. Herb Brazil ini B-nya besar. Terus herbal, propolis B-nya besar, herbal hanya besar. Oke. Propolis madu B-nya besar, madu M-nya besar. Memang tidak ada masalah di Google-nya, cuman kalau orang melihatnya kan biar lebih rapi gitu ya. Oke, tiga-tiganya kita klik, double klik di sini, klik klik. Buying keyword tadi tinggal copy saja, misalkan ini ya. Jual agen gosen distributor harga pabrik dan segala macam. Kita tambahin lagi nanti supplier gitu. Kita paste saja di sini. Oke, misalkan supplier. Oke, kelima-limanya, keenam-enamnya di blok seperti ini, di double klik, klik, klik. Nah, kayak gitu. Oke, nomor HP dimasukkan 0858 958791128. Nah, seperti ini ya. Biar oke. Nah, kita klik di sini, klik dua kali, klik, klik. Oke, loh, kok beda-beda? Coba saya cek, betul nggak? Oh ya, berbeda-beda ya. Oh, gini, memang saya sengaja untuk salah biar belajar. Untuk nomor ini ya, saya ulangi dulu, undo dulu. Untuk nomor di Excel itu harus di copy sebanyak dua kali dulu. Kita copy, kita paste di sini. Saya biarkan salah dulu biar belajar ya. Oke. Untuk nomor dua-duanya di copy sebanyak dua kali ini. Terus misalkan di double klik sini, klik klik. Oke. Kalau ditambahkan kata bombastis boleh nggak ya? Boleh saja, misalkan kata bombastis di mana di awalnya, misalkan kita insert aja. Klik klik di A-nya di sini, kita insert kolom ya kayak gini. Misalkan di sini saya masukkan kata bombastis. Kata bombastis itu apa? Kayak kata-kata yang menggiurkan. Kalau misalkan ada masuk mall kan ada promo, murah, dan sebagainya. Kalau propolis mungkin ya, mungkin bergaransi gini ya, atau mungkin berizin mungkin ya, atau mungkin halal mungkin ya. Nah, kasih koma gitu. Terus apa lagi misalkan apa lagi? Apa namanya? Manjur gitu ya misalkan ya. Apalagi misalkan alami. Terus apa lagi mungkin? Dan segala macam lah intinya gitu terus. Intinya 100% alami gitu misalkan. 100% alami kayak gitu ya. Terus manjur itu misalkan dijamin manjur gitu ya. Kalau mungkin jualan seragam mungkin harga pabrik gitu ya. Nah, tiga-tiganya diklik. Nah, kayak gini. Oke. Oke, baik. Berikutnya tinggal dirangkai menjadi kalimat. Ini kan kolomnya masih terpisah-pisah ya. Menjadi sekian kolom. Oke. Kemudian kita rangkai ya. Kita rangkai
Ini tekan Ctrl A, kita operkan Notepad dulu. Buka Notepad ya, ketik di sini mungkin Notepad. Nah, kayak gini, Notepad yang baru. Oke, ini saya tutup aja. Oke, Notepad yang baru seperti ini kita paste. Nah, ini kan kolomnya masih terpisah ya. Kolomnya masih terpisah. Oke, kita replace, edit, klik replace. Oke, seperti ini ya. Nah, jarak yang renggang ini kan kita copy. Jarak yang renggangnya saja. Jarak yang renggang ini kita copy. Oke, kita gantikan, kita paste di sini ya. Oke, kita gantikan dengan spasi satu kali. Spasi satu kali. Klik. Nah, gini. Jadi jarak yang renggang ini, kolomnya ini kita gantikan dengan spasi satu kali. Oke, kita ketik replace all. Klik. Oke. Nah, mungkin akan menjadi seperti ini ya. Hasilnya kita kembalikan ke Excel lagi. Kita copy lagi, kembalikan ke Excel. Kita kembalikan ke Excel-nya lagi. Kita buka sheet baru. Kita paste di sini. Nah, ini sudah menjadi judul postingan. Nah, ini saya yang pertama kan ini kan tidak terpakai ya gitu. Saya kasih nama aja judul postingan. Saya revisi menjadi judul postingan. Nah, kayak gini misalkan kita kasih tab kuning, kita kasih. Nah, kayak gini. Oke, kita simpan Ctrl S. Oke, ini nanti menjadi judul postingan kita. Bisa dipakai juga di YouTube, bisa dipakai di mana aja nanti ya. Oke, gitu. Oke, baik berikutnya ini saya revisi menjadi judul postingan. Baik, berikutnya adalah setelah rangkai kata kunci adalah kata kunci untuk tag ya. Mana ya? Kata kunci untuk tag. Kalau di media sosial namanya hashtag gitu ya. Oke, kata kunci untuk tag ini dipisahkan menggunakan koma separator. Oke, koma separatornya Anda buka dulu di Google-nya boleh. Sini misalkan ketik di tab baru. Buka di sini koma separator. Nah, nah ini bisa punya Pak dosen, bisa punya Deling.guru sama aja, intinya sama. Di sini mungkin saya contohkan punya Pak dosen. Guru saya juga ini beliau. Oke. Oke, salam hormat buat Pak Suryadin. Baik, berikutnya kita kata kunci tadi yang udah jadi ya, udah matang kan ya. Ini. Nah, ini biar tidak terlalu panjang, kan kalau ada nomor HP-nya kan terlalu panjang ya. Nomor HP-nya kita hilangkan dulu. Caranya gini di sini. Nomor HP-nya ini kita copy ya. Kita copy sama komanya juga ini kita buang ya. Kita copy, kita taruh di sini ya. Replace tadi ya. Saya ulangi lagi mungkin. Edit, replace. Nah, replace itu untuk menggantikan. Tetapi ketika bawahnya ini kita buang sama dengan hapus gitu ya. Kita paste di sini dulu. Yang bawahnya ini kita kosongin aja. Nah, ketika nomor HP-nya ini kita yang bawahnya ini kita kosongin sama dengan hapus ya. Kemudian kita replace all ya. Nah, ini kan nomor HP-nya hilang. Kan nomor HP-nya hilang ya. Terus kita copy semua ke koma separator tadi. Oke, kita paste di sini. Oke. Kemudian kita ketik di sini 10. Oke, di sini 10. Jadi nanti per postingan jatahnya adalah 10 kata kunci. Oke, saya jelaskan nanti ya. Klik proses. Nah, ini kan masing-masing kan ada koma. Oh, ini kata basisnya tidak usah nanti. Kita buang aja nanti. Nah, ini dari sini ya. Kita copy semua. Kita copy semua, kita copy semua, kita taruh di Excel lagi, tapi sheet yang berbeda. Tapi sheet yang berbeda. Oke, sheet baru, bentar ya. Sheet baru seperti ini, oke. Kita paste di sini. Nah, biar tidak berantakan, di sini ada tombol praktek. Kita klik, nah kayak gini, oke. Kita lebarin kolom ini. Nah, ini masing-masing sini ada 10 kata kunci ya. Kalau hashtag dipisahkan pakai tanda koma, kalau kata kunci dipisahkan, maaf, kalau hashtag dipisahkan pakai tanda pagar ya, kayak di TikTok, di Instagram kan dipakai tanda pagar. Tapi kalau di sini hashtag apa tidak dipakai menggunakan tanda koma. Oke, di sini saya tulis di sini tag WordPress ya, saya inisial WP gitu saya. Oke. Nah, nanti kita pakai di postingan. Berikutnya apa yang belum ya? Oke, Facebook halaman. Facebook halaman ini Anda loginkan di
Kalau Anda mau bikin dulu, monggo. Kalau yang sudah ada tinggal di loginkan di sini aja, di tab baru. Buka Facebooknya dulu. Oke, seperti ini ya. Terus nanti halamannya posisi login gitu ya nanti. Oke, login aja dulu. Sebentar ya, saya stop share. Bentar dulu. Oke, baik kita lanjutkan. Saya screen lagi tadi. Nah, mungkin yang belum punya Facebook bisa Anda bikin dulu ya. Bisa Anda bikin dulu. Nah, Facebook halaman. Nah, jadi nanti WordPress-nya itu nanti kita konekkan ke Facebook halamannya kita. Ya. Oke, misalkan Facebook kayak gini tampilannya. Misalkan klik yang halaman. Halaman, oke kita bikin dari awal ya buat halaman baru. Nah, nama halamannya bisa ambil dari judulnya tadi yang kita rangkai ya. Ini misalkan, mohon maaf. Nah ini judul postingan ini bisa ambil dari sini misalkan ini, monggo mana yang mana aja. Kita klik tadi di halamannya, nama halaman. Ini terlalu panjang ya, saya eliminasi dulu. Oke, untuk sakit gigi. Oke, kayak gini terlalu panjang. Kita eliminasi ininya. Oke. Oke, terus misalkan kotanya kalau masih mau saya tampil misalkan Samarinda gitu ya. Oh, oke, kayak gini ya contoh halamannya. Baik, berikutnya mungkin kategori kesehatan mungkin ya. Oke, ini asal bikin aja dulu nanti Anda ganti. Tidak apa-apa ini anunya, view-nya ini kasih kata kunci aja kayak gini. Oke, baik berikutnya buat halaman. Ini kita bikin sekedarnya dulu aja nanti biar bisa bikin. Masih proses. Oke. Situs webnya kosongin aja. Ini kosongin aja dulu, berikutnya dulu. Foto sampul, foto. Ini yang penting jadi dulu. Desktopnya ini kita kasih tadi gambarnya ya. Foto sampul. Nah gini aja dulu ya, asal jadi dulu aja. Oke, berikutnya lewatin dulu, nanti undang teman untuk menyukai ya. Oke, pilih semua, kirim undangan. Dah, yang penting jadi dulu aja ini. Baik, berikutnya kembali ke WordPress. Ya. Kembali ke topiknya tadi. Ini ya, sudah siap semua. Oke, risetnya juga sudah. Nah, ini baik berikutnya tinggal daftar akun WordPress-nya. Oke, ketik Google, buka akun WordPress. Apa namanya? Di tab baru sini, apa intinya? Daftar WordPress Indonesia. Oke, ini ya, boleh klik sembarang. Oke, klik mulai. Klik mulai ini atau daftar ya. Boleh daftar pakai Google, boleh pakai email, manapun. Emailnya pun tidak harus menggunakan yang Google. Bisa pakai Yahoo, bisa pakai Yandex atau sejenisnya. Tapi di sini karena saya sudah login Google lah ya, pakai Google aja. Mempersingkat waktu ya. Google, melanjutkan saja. Lanjutkan. Nah, seperti ini ya. Tunggu prosesnya dulu. Nah, ini domain ini adalah kata kuncinya yang kita pakai, misalkan atau kata kunci yang spesifik tadi ya. Misalkan ambil dari judul boleh, judul tadi ya. Nah, ini misalkan saya ambil yang ini ya. Tapi terlalu panjang, saya ringkas saja. Pakai Pramulis untuk luka Gresik misalkan ya. Oke, kita paste di sini. Kotanya mungkin bisa diganti. Ya, oke. Nah, kayak gini ya. Atau mungkin kotanya pakai satu aja juga tidak apa-apa. Malang gitu aja ya. Pabrik propolis Brazil untuk luka, bisa diganti agen, bisa diganti distributor, ganti distributor misalkan ya. Nah, jadi ada kata kunci, ada buying keyword, ada kata kunci, ada manfaat, ada kota target. Itu disilakan. Oke, pilih yang gratis ini ya, klik pilih, lanjutkan. Oke,
terus pilih yang gratis. Oke. Terus berikutnya ini lewati aja kanan atas ini, klik lewati. Oke. Kalau sudah seperti ini, nah ini ya, klik di sini. Nah, klik kunjungi situs, klik judul situs, klik kunjungi situs ini, klik. Nah, ini linknya ini disimpan ya buat arsipnya. Oke, tampilannya mungkin masih sederhana. Oke, kita cek ini misalkan. Saya jelaskan sebentar. Oke. Nah, jenis-jenis halaman di WordPress. Oke, ada halaman toko, ya, ada halaman admin. Oke, halaman toko ini tadi, ini saya hapus ya. Nah, mohon maaf ini kok aneh. Nah, halaman toko kayak gini ya. Halaman toko ini tadi, halaman toko untuk melihat hasil jadinya ya. Terus kemudian halaman admin. Perbedaannya apa Mas? Perbedaannya di sini tok. Maaf agak berat. Oke, saya ulangi lagi. Oke, saya hitamkan aja biar tidak bingung. Nah, perbedaannya belakangnya hanya ditambahkan WP minus admin. Oke, halaman toko ini melihat hasil jadi, halaman admin untuk melihat, untuk mengatur postingan ya, mengatur tampilan segala macam. Ini ibarat toko kita, nomor satu ini. Yang kedua ibarat admin atau halaman etalasenya gitu ya. Oke. Ibarat kalau Shopee itu seller centernya gitu ya. Oke. Jadi berikutnya kita buka saja. Ini kan saya sudah terbuka ya. Berikutnya ini juga kita buka biar membedakan ya. Ini halaman toko ya, tampilannya kayak gini. Nanti calon pembeli kita masuknya lewat sini. Kemudian kita buka di tab baru halaman admin ya. Sama, cuman belakangnya ditambahi WP minus admin. Oke, ini yang tidak pakai saya tutup aja. Oke, halaman admin gini. Nah, nanti ngatur tampilan ada di sini. Kalau di sini buat hasil jadinya. Kalau yang masuk di halaman toko ini adalah calon pembeli kita, karena masuknya di sini tidak perlu password ya. Sedangkan untuk yang masuk dashboard sini ya, atau halaman toko ini hanya yang bisa masuk hanya kita, karena di sini masuknya pakai login Gmail atau passwordnya. Oke, baik berikutnya Anda verifikasi dulu ya, cek Gmailnya atau emailnya. Nah ini ada notifikasi ya, silahkan klik di sini, silahkan klik login ke WordPress atau daftar gitu ya. Oke, sudah verifikasi email ya. Nah, oke. Baik, berikutnya, langkah berikutnya yaitu, nah, yang perlu disetting. Oh, daftar menggunakan kata kunci sudah, verifikasi email sudah, email dan password harus dicatat. Nah, nanti Anda catat di HP boleh, di Excel boleh gitu ya. Oke, yang perlu disetting, pengaturan. Masuk ke admin ya. Masuk ke admin. Nah, masuk ke halaman admin sini ya nanti. Oke, enter dulu. Oke, pengaturan umum. Oke, langsung cari di masuk ke admin dulu. Sini ya. Cari menu pengaturan, cari menu umum. Nah, ini terus masukkan apa ini? Masukkan. Nah, ini judul situs diisi judul postingan, slogan diisi tag. Nah, ada. Nah, ini diisi kata kunci judul situs ini, diisi kata kunci boleh ambil di kolomnya judul tadi ya. Misalkan ambil ini salah satu aja. Nah, paste di sini. Kalau mau ditambahkan kota yang lain juga tidak apa-apa. Agen propolis herbal untuk sakit gigi, misalkan tambahkan kota yang lain, misalkan mana tadi ya? Kota-kota besar di Indonesia, misalkan Semarang, Samarinda, boleh sebanyak mungkin tidak ada masalah Muhammad. Bontang mungkin ya, terus Kupang dan segala macam ya. Oke, slogan situs ini juga disamakan kayak gini juga tidak apa-apa, pakai tag juga nggak apa-apa. Intinya di sini kita tanam kata kunci di judul maupun di slogan. Jadi kata kunci ada di tiga tempat kalau masih Anda ingat. Pertama di linknya ini ya, kemudian di judulnya, kemudian di deskripsinya. Kayak saya contohkan tadi ya. Jadi biar gampang dikenal Google, tiga ini harus menggunakan kata kunci. Judul, deskripsi, maaf, link, judul, sama deskripsi atau slogan. Ini juga saya tanam kata kunci di tagnya tadi. Ini saya ambil aja salah satu mungkin. Copy, ditaruh di sini, kita paste.
Oke, ini gambar icon diisi foto produk nggak apa-apa, kan? Unggah media. Nah, ini pilih salah satu aja. Oke, oke. Anu ya, settingnya lebih rinci ya kalau WordPress ini dibandingkan iklan yang lain. Oke, selesai dulu. Oke, kemudian berikutnya simpan pengaturan ya. Ada tombolnya di sini simpan pengaturan ya. Oke, klik simpan pengaturan. Oke, baik berikutnya ke bawah ada tombol luncur ke bawah sendiri ya. Nah, ini ada tombol luncurkan situs. Karena kalau tidak diluncurkan situs, situs kita itu kayak di private gitu. Instagram kayak di private. Jadi nggak ada orang yang masuk. Jadi harus kita luncurkan situs. Jadi kalau jualan itu harus publiknya. Nah, ini diarahkan ke sini. Ke bawah sendiri, poll, bawah sendiri, poll ada lewati pembelian ini ya. Lewati pembelian. Oke. Pilih yang gratis karena kita masih memulai ya. Jadi uji coba yang gratis dulu. Nanti kalau misalkan ada penghasilan, ada pemasukan, mau beli website yang berbayar juga boleh apa. Oke, sudah ya. Berikutnya, langkah berikutnya apa di modulnya? Oke, penulisan untuk menghilangkan, untuk menampilkan satu postingan di beranda dan hilangkan menu bulir tanpa batas. Penulisan ini apa? Penulisan nanti tujuannya kan sekarang banyak orang pakai HP ya, pakai HP. Nah, jadi ketika artikel Anda muncul 10, itu akan membosankan. Kan bosan ya, scrollnya terlalu banyak itu kan bosan ya. Oke, ketik di sini pengaturan, terus klik penulisan. Oke, post blog ini kita isi satu saja. Jadi di tampilan beranda kita kasih satu postingan, kemudian kita simpan ya. Berikutnya ada menu gulir tanpa batas, ini kita matikan. Oke, checklistnya ada di sini. Ada ini ya, penulisan. Berikutnya diskusi untuk menghilangkan kolom komentar. Jadi biar situsnya kita ini tidak dipakai komentarnya negatif, sekalian kolom komentarnya kita hilangkan. Oke, di menu diskusi. Oke. Nah, tiga teratas ini kita hilangkan. Satu, sambil dibaca ya, jangan cuma diklik kok. Oke. Kirim notifikasi, kita terima notifikasi, kita. Nah, ini poin yang ketiga yang paling penting. Tampilkan komentar, ini kita hilangkan. Jadi komentarnya tidak tampil gitu ya. Biar tidak dipakai orang untuk komentar negatif atau mungkin spam atau segala macamnya. Baik, berikutnya adalah masuk ke menu tampilan. Tampilan ini terus tampilan pilih yang tema gitu ya. Pilih tampilan plus pilih yang tema. Oke, baik berikutnya masuk di sini. Temanya bebas. Ini kan ada my items, ada disarankan. Nah, ini kan banyak sekali tema di sini. Boleh Anda pilih manapun, mau tidak ada. Pilih yang gratis juga bisa. Nanti kan ada misalkan ya. Lihat semua, pilih yang gratis. Banyak sekali pilihan di sini. Anda boleh pilih manapun. Silahkan. Yang gratis juga banyak. Temanya ini juga banyak ya. Cuman yang saya sarankan standar, ini di sini saya cantumkan di sini namanya adalah 2011. Nah, ini yang paling standar ya. Anda copy saja namanya atau ketik di sini 2011. Kita enter di sini. Kalau Anda mau pakai tema yang lain juga tidak ada masalah. Karena kok nggak muncul ya. 2011. Nah, kayak gini. Ini saya aktifkan aja. Kalau mau Anda pakai tema yang lain juga tidak ada masalah. Kemudian aktifkan desain. Aktifkan 2011. Oke, kemudian sesuaikan desain ini. Nah, ini ya tampilannya ya. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu ini. Gambar tajuk ganti dengan foto produk. Gambar tajuk itu kalau di Facebook sama halnya dengan foto sampul atau gambar yang menjadi ikon utama gitu ya. Oke, saya mengerti. Berikutnya gambar tajuk di sini, klik tambahkan gambar baru. Anda upload gambarnya ya. Pastikan diedit menggunakan kata kunci biar lebih gampang dibaca sama mesinnya Google kayak gini tadi ya. Open. Nah, akan diarahkan seperti ini. Tunggu dulu prosesnya ya. Oke, seleksi dan pangkas. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Klik. Nah, usahakan ada nomor HP-nya, ada brandnya ya. Terus, oke, pangkas gambar. Tampilannya kayak gini ya. Oke, simpan perubahan. Terus berikutnya lihat di halaman toko. Oke, kita refresh.
Nah, ini kan halaman tokonya tadi kan masih polos, kita refresh ya. Klik ini, reload this page atau tekan F5 di keyboard Anda, sama aja. Oke. Nah, ini ya kayak gini fungsinya. Nah, ini tokonya hampir jadi. Nah, oke, baik, berikutnya adalah masuk ke pengaturan apa tadi? Oke, sembunyikan identitas situs agar lebih rapi. Nah, gini ya. Lah gini kan kalau Anda lihat gini kan terlalu banyak tulisan ya. Dilihatnya juga kurang enak ya gitu ya. Oke, kita bisa umpetin ini ya. Kita bisa umpetin di sini. Masuk ke customize lagi, ini mundur satu langkah, diklik. Nah, identitas situs ini diklik. Nah, kan ini kan identitas situsnya. Centangnya ini tampilkannya ini kita hilangkan. Klik. Nah, jadinya lebih rapi gitu ya. Kita simpan perubahan. Kemudian ke sininya, klik refresh. Nah, ini ya di sini. Nah, jadi lebih rapi gitu tampilannya. Oke, baik, berikutnya adalah apa ini? Agenda belajarnya ini. Yang di background. Background ini bisa pakai bisa pakai gambar, bisa pakai ini ya. Ke sini lagi, mundur satu langkah. Background atau mana ini? Warna dan latar belakang. Nah, backgroundnya bisa pakai di sini kan ada motif-motif kayak gini ya. Nah, kayak bunga-bungaan gitu. Kalau Anda mau upload juga foto produknya juga tidak masalah ya. Misalkan pakai ini. Misalkan tadi foto produknya seleksi gambar. Nah, ini pakai gambarnya ini juga boleh misalkan. Nah, kayak gitu. Atau pakai warna polos ini juga tidak ada masalah. Misalkan. Oke, kayak gitu. Ini saya pakai ini aja, simpan perubahan. Nah, berikutnya ini cuma buat hiasan aja, Pak. Lihat di intinya setiap perubahan lihat di halaman toko ya atau halaman jadinya ini. Jadi kita refresh. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Nah, gini. Oke, tokonya hampir jadi. Oke, ya. Berikutnya kita masuk ke tadi pengaturan berikutnya yaitu maaf, di menu apa teh widget. Widget ini cuma sebenarnya cuma hiasan nanti. Klik artikel terbaru untuk menampilkan daftar postingan. Oke, widget itu ada di sini tadi. Di customize dulu tadi. Nah, ini pilih menu widget ya. Ini ketik di sini bila sisi utama, klik di sini. Oke, saya mengerti dulu. Klik di sini plus klik di sini artikel terbaru. Oke, klik di sini. Oke, simpan perubahan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita tutup dulu X-nya di sini ya. Oke, kita kembali ke dashboard. Oke, nanti Anda akan diarahkan ke sini lagi ya. Oke, tapi kalau mau ngatur tampilan tadi di mana ya? Klik tampilan, terus sesuaikan. Anda akan diarahkan ke sini tadi. Oh, mohon maaf. Mana tadi? Maaf. Nah, klik tampilan, terus klik yang sesuaikan tadi. Nanti Anda akan diarahkan ke sini tadi yang ngatur tampilan. Tapi kalau mau posting ke halaman yang ini tadi, ini di close, nanti Anda akan diarahkan ke halaman yang ini. Oke, berikutnya, langkah berikutnya yaitu stepnya ini posting ya. Tapi sebelum posting kita konekin Facebook halamannya dulu ya. Saya lompat ke nomor yang 4 ini, Facebook halamannya. Pastikan sudah terbuka di tab-nya sini ya. Mana tadi, mohon maaf. Di tab-nya sini pastikan sudah terbuka Facebook halamannya. Baik, berikutnya kita klik menu ini. Perangkat, pemasaran, klik ya. Berikutnya pilih, masih koneksi ya. Pilih yang koneksi. Pilih yang logonya Facebook. Oke, ada Facebook segala macam. Klik yang hubungkan. Nah, pilih halaman yang mau dihubungkan. Nah, ini ya. Pilih halaman yang mau dihubungkan. Bentar dulu. Nah, ini lanjutkan sebagai Rizky ini ya. Atau nama Facebooknya nanti. Tunggu dulu prosesnya. Nah, oke. Ini ya. Tadi Facebook yang kita bikin tadi ya. Hubungkan. Oke. Nah, ini sudah tersambung ke Facebooknya yang tadi. Jangan lupa diklik dulu logo Facebooknya. Tersedia sambungan ke admin ya. Oke, ini nanti ketika saya posting di WordPress ini, nanti akan muncul juga di Facebook. Oke, langsung saja kita post. Ada menu post di sini. Oke, postingan yang bawaan tema ini kita buang saja. Oke, yang dibuang ini kita buang juga tong sampah, hapus permanen. Oke, kemudian kita kembali post. Nah, bisa tambahkan post baru. Nah, kalau di post ini enaknya kalau di WordPress gratis itu bisa
enak aja. Misalkan buat posting artikel. Buat artikel ya, masukkan judul, artikel, gambar, dan tag. Ya, oke. Judul, artikel, gambar, dan tag. Oke, langsung aja. Oke, tambahkan post baru. Oke, masukkan judulnya dulu. Judulnya bisa ambil dari sini tadi ya. Nah, untuk judul, nah ini diklik di sini di sininya, diklik double kali dua kali ya, double klik, klik klik. Nah, kita ambil tulisannya aja. Oke, kita copy, kita paste di kolomnya judul. Paste di kolomnya judul. Nah, kalau mau ditambahkan kota yang lain juga tidak apa-apa, misalkan Semarang. Nah, paste juga di kolomnya deskripsi. Jadi di paste dua kali ya. Jadi biar jadi tadi apa namanya? Strategi biar muncul di Google tadi ya. Ininya menggunakan kata kunci, judulnya, deskripsinya menggunakan kata kunci, begitu juga dengan linknya menggunakan kata kunci. Sehingga iklan kita gampang dibaca sama Google. Baik, berikutnya foto produknya Anda upload ya. Unggah boleh atau pilih gambar yang tadi yang sudah diupload juga boleh. Unggah. Misalkan pilih salah satu ini ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Baik, berikutnya tambahkan artikelnya tadi ya, kalimat promosinya tadi. Kita copy semua, Ctrl A, kita C, copy, Ctrl C, gitu ya. Kita paste di sini. Nah, oke. Bawahnya bisa ditambahkan gambar lagi. Nah, klik plus, terus tambahkan gambar tadi ya. Gambar, unggah. Nah, pilih gambar yang berbeda ya. Atau kalau oke, di sini sudah. Baik, tengah-tengahnya juga bisa dikasih gambar lagi, misalkan ini taruh mana misalkan di sini atau taruh di sini ya. Oke, di sini. Nah, ini di enter terus tanda plus ini ya atau tanda plus di sini juga sama aja. Ketik di sini gambar. Oke, pilih gambar atau pilih gambar yang ada boleh, unggah boleh, tidak masalah. Ini di open. Nah, gini, kasih gambar di atas, di tengah, dan di bawah. Boleh nggak saya kasih link WA atau link Shopee? Boleh, misalkan ditambahkan link Shopee, link WA-nya juga boleh. Di bawahnya, di tengahnya tidak ada masalah. Atau dikasih link WA. Misalkan di sini saya kasih link WA ya. Cara bikin link WA gimana? Klik wa.me gitu ya. Kayak gini misalkan saya kasih link WA misalkan ini. Cara bikin link WA ketik di sini https titik dua ya Anda ikuti ya bisa garis miring wa.me garis miring nomor WA-nya dipaste kayak gini. Nah, di awalnya diganti 62 ya. Terus ini di strip-stripnya dihilangkan. Nah, ini cara bikin link WA kayak gini ya. Nah, ini. Terus biar lebih lucu ya, kita kasih tombol pesan sekarang gitu ya. Misalnya. Saya ketik di sini tombol pesan sekarang .gif nah, kayak gini. GIF itu gambarnya yang bisa gerak-gerak kayak gini. Nah, gini misalkan klik ini. Nah, bisa gerak-gerak kayak gini nanti atau yang ini. Pesan sekarang klik di sini. Nah, ini kita download. Monggo pilih yang mana aja. Terus kita download save image as ini simpan aja di sembarang ya. Pesan sekarang. Oke, save dulu. Nah, oke, kita upload di postingannya. Misalkan kita taruh mana? Kita taruh di tengah-tengah boleh, misalkan atau di bawahnya gambar sini. Nah, di sini ya, kita upload di sini. Pesan sekarangnya tadi ya, unggah desktop tadi ya. Kok belum muncul ya? Ntar saya download ulang dulu. Yang lain mungkin ya. Ini atau yang lain. Ini. Oh, di kolomnya download ternyata. Saya cancel dulu. Tadi unggah di kolomnya download. Oh, ini dia. Oke, seperti ini kita tengahkan saja ya. Nah, gini. Terus kita kasih link. Nah, ini ada tombol hyperlink atau tautan ya. Nah, ini dikasih ditanami link WA. Ya. Ditanami link WA ini. Nah, ini di copy saja. Kita paste di sini tadi.
klik di sini, klik di gambarnya, klik hyperlink ini ya, ada tautan ini ya, klik paste di sini. Terus ada panah bawah ini diklik dulu. Nah, ini buka di tab baru ya, biar tidak menutup di ini. Terus ada panah melingkar ke bawah ini ya, ada panah melingkar ke bawah ini. Kita terapkan. Nah, oke. Satu langkah lagi ada di sini. Tagnya tadi dimasukkan ya, tagnya. Kita klik, maaf, diklik di sini ya, pengaturan ya. Lah, tag itu kolomnya ada di sini teman-teman. Klik menu post. Nah, tag itu sama dengan hashtag ya. Klik menu tag. Nah, tagnya tadi dimasukkan. Ya, kita bikin pakai koma separator tadi ya. Judul postingan. Oke, tagnya ini kita masukkan. Kita copy salah satu saja. Kita paste di sini. Paste. Oke, yang paling bawah kan nggak ada komanya. Kita tambah koma sendiri. Nah, kayak gini. Nah, di media sosial sama dengan hashtag, atau di sini sama dengan tag ya. Kita terbitkan. Nah, ini kita terbitkan juga. Kayak gitu ya. Nah, langkah-langkahnya memang lebih panjang. Kemudian kita cek di halaman tokonya, kita refresh. Kita refresh ya. Nah, ini toko saya sudah jadi. Toko saya jualan propolis. Nah, itu di online ya. Lah, ini sudah jadi satu postingan. Oke. Nah, kayak gini ya gambarannya. Nah, ini kalau diklik bisa ngelink ke WA saya ini. Coba kita klik ya. Nah, ini bisa ngelink ya. Bisa juga nanti dikasih link Shopee-nya, link Tokopedia-nya, link TikTok-nya, bisa ditaruh di sini nanti. Oke, baik, berikutnya postingan berikutnya. Ini ya, sunting postingan berikutnya. Ini saya minimize saja dulu ya. Oke, postingan berikutnya di sini. Kaidah postingnya di sini postingnya gampang kok. Oke, postingan berikutnya, artikel kedua dan seterusnya cukup copy dari artikel sebelumnya, tinggal dibedakan judul sama tagnya aja. Oke, baik, berikutnya gini, klik di sininya, klik lihat post. Nah, ini kan postingan udah jadi nih, kita copy aja postingannya. Kita klik di sini, salin post. Nah, postingannya disalin, tinggal dibedakan judul sama tagnya doang. Misalkan gini, tadi judul yang ini kan sudah, ini tagnya sudah saya tandai ya. Kemudian judul berikutnya, ini kan judulnya udah, saya pakai judul berikutnya. Di double klik dulu, klik-klik. Nah, ini terus diambil menunya aja, kita copy, kita, nah ini kan anu yang baru ya. Nah, ini kita judul yang lama kita buang, kita hapus. Nah, kita paste di sini. Kita tambahkan kota yang lain, misalkan Malang gitu ya. Nah, ini juga subjudul yang lama juga kita hapus. Ada judul, ada subjudul ya. Kita hapus, kita paste di sini juga. Nah, kayak gini. Kemudian tagnya kita ganti di kolomnya post ini ya. Tagnya kita ganti. Nah, ini tagnya yang lama kita hapus. Klik di sininya, klik di kolom tagnya, tekan tombol backspace di keyboard Anda. Klik, ditahan aja. Oke, kayak gitu ya. Baik, berikutnya tinggal masukkan tag yang berikutnya. Tag yang ini ya, bawahnya sini ya. Oke, kita copy, kita paste di sininya ya. Nah, gini, yang paling belakang tambah koma sendiri. Karena belum ada komanya. Oke, kemudian kita terbitkan. Nah, terbitkan juga. Nah, kita sudah punya dua postingan. Nah, tapi dengan cara yang copy paste aja. Ada kelebihannya kalau WordPress gratis itu bisa copy paste. Jadi nggak usah menyusun artikel lagi. Kita cek di halaman jadinya di sini. Kita refresh. Oke. Nah, kita dulu, mohon maaf. Nah, kita di sini sudah punya dua postingan. Sebentar, ini pengaturannya ada yang keliru. Oke, postingan pertama sama postingan yang kedua. Bentar, pengaturannya saya atur lagi di sininya dulu. Bentar, pengaturannya ada yang keliru tadi. Pengaturan terus bacaan mungkin ya. Penulisan. Oh, post blognya ini diisi satu aja. Maaf tadi keliru ya. Simpan pengaturan. Nah, terus ini gulir tanpa batas dimati. Ini diisi satu aja juga. Simpan pengaturan. Berikutnya gulir tanpa batas dimatikan. Oke. Ini saya revisi lagi, Pak. Saya refresh lagi.
Oke, di sini saya sudah punya dua postingan ya, postingan satu sama postingan dua. Tapi yang muncul di ini hanya satu. Nah, karena pengaturannya di sini tadi ya. Nah, munculkan satu postingan, gulir tanpa batas dimatikan. Oke, sekarang kita bikin 5 postingan ya dengan pola yang sama ya. Klik post. Oke, postingannya ini kan dua postingan yang berbeda dengan kata kunci yang berbeda, walaupun isinya sama. Oke, saya copy post dulu, salin post. Oke, judulnya tinggal meneruskan yang tadi ya. Ini saya sudah tandai aja. Oke, ini sudah saya tandai juga ini. Nah, ini double klik terus diambil tulisannya aja biar nggak katut apa kebawa sama kotaknya gitu. Kita paste di sini. Nah, ini bersihkan, kita paste di sini. Oke, tambahkan kotak yang lain misalkan Manado gitu ya. Ini juga subjudulnya juga kita hapus. Kita paste di sini juga. Oke. Berikutnya gambarnya kalau mau diganti, klik di sini, gantikan. Nah, pilih gambar. Pustaka media ini kan banyak gambar ya. Kita ganti gambar yang lain misalkan. Nah, kalau tidak mau diganti juga tidak apa-apa. Kemudian yang paling penting adalah tag-nya. Judul tag gitu aja. Oke, ya ini yang lama saya hapus. Klik tahan. Nah, masukkan tag yang ya, tag yang berikutnya. Oke, di sini terus kita hapus dulu. Gini seperti ini kita paste. Oke, kita kasih koma paling oke. Berikutnya kita terbitkan ya. Terbitkan. Nah, terbitkan. Kita sudah punya 3 postingan dengan pola yang sama ya. Sesederhana itu ya. Oke, berikutnya kita refresh dulu, kita lihat dulu di sininya, kita refresh. Oke, di sini. Nah, kita sudah punya 3 postingan di sini, tapi yang tampil di sini hanya satu. Jadi orang buka toko kita itu tidak bosan. Nah, 3 postingan yang muncul di sini hanya satu. Nah, kita teruskan sampai 5 ya. Oke. Ini kita klik di sini, kita lihat post. Oke. Nah, ini sudah punya 3 postingan, kita bikin 2 lagi. Tinggal salin-salin kita salin, salin post, ganti judul, ganti tag. Salin post, ganti judul, ganti tag. Salin post, ganti judul, ganti tag. Setiap hari seperti itu aja langkah-langkahnya. Oke, baik berikutnya judul yang berikutnya. Ini yang tag yang sudah kita tandai, kita simpan. Lanjut ke judul yang berikutnya. Ini kita tandai, kita simpan. Judul yang keempat. Double klik di sini. Oke, oke, di copy. Menggantikan yang ini ya. Gresik kan kita Karawang gini ya. Kota-kota yang ada menjangkau. Paste juga yang di sini ya. Dihapus. Nah, jadi biar sama. Biar ini judul, deskripsi, sama linknya biar server menggunakan kata kunci yang sama. Ini harapannya bisa dibaca sama Google. Oke. Berikutnya tag-nya diganti. Tag yang lama kita hapus dulu. Nah, kita yang lain. Kita yang lain, misalkan tag yang lain, masukkan tag yang lain ya. Oke, kita copy. Nah, ini tinggal meneruskan aja sampai sehari 5 post saja, tapi konsisten. Terbitkan, terbitkan juga. Oke, kita lihat. Kita lanjut dulu sampai 5 ya. Berikutnya kita refresh di sininya. Oke, ini postingan yang ke 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita sudah punya postingan. Walaupun kita di sini punya 100 postingan, di sini yang muncul di halaman utama hanya 1 gitu ya. Oke, baik berikutnya tinggal lanjut saja. Kita lihat post. Oke, ini sudah punya 4 postingan di sini. Oke, berikutnya kita salin lagi. Salin post, ganti judul, ganti tag. Salin post, ganti judul, ganti tag. Udah, langkahnya gitu aja. Jadi nggak harus nulis setiap hari, enggak harus seperti itu. Oke, kita tandai yang sudah, yang belum kita masukkan ya. Oke, oke, ini diklik 2 kali. Oke, kita paste di sini. Ini bisa diklik di sini, di Ctrl A, di paste, Ctrl V ya. Oke, kayak gini, tambahkan kota yang lain, misalkan Yogyakarta.
Misalkan Solo, tambahkan kota yang lain misalkan Majalengka atau kota-kota yang lain yang mau Anda targetkan dan sebagainya. Oke, kita copy juga. Ini juga bisa dikontrol A, kontrol V gitu ya. Nah, ya, biar sama. Oke, gambarnya kalau mau digantikan juga tidak masalah. Misalkan yang ini ya, atau yang ini boleh disipkan aja. Nah, kayak gini, terus judulnya, apa namanya, tagnya jangan lupa. Oke ya, memang WordPress itu lebih rinci ya, lebih menantang gitu ya, lebih tapi ini lebih awet di Google. Nanti saya tunjukkan. Oke, kita paste di sini, nah paling bawah sendiri kita kasih koma dan kita terbitkan. Oke, nah kita lihat di Facebooknya ya, Facebooknya kita refresh, kita lihat. Oke, oh, mohon maaf ini kita lihat di Facebooknya di halamannya kita tadi ya, halaman. Terus kita, nah ini ya, fanpage-nya ya. Nah ini. Jadi langkah yang saya lakukan tadi di WordPress itu tadi postingannya muncul di sini juga. Kita scroll ke bawah. Nah ini. Jadi setiap kali saya posting di WordPress, seperti ini ya. 5 postingan, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kali saya posting di WordPress, akan muncul juga di Facebook. Sudah terintegrasi gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa datang pembeli lewat Google, bisa datang pembeli lewat Facebooknya. Jadi ada 2 pintu ya untuk masuknya pembeli kita. Nah gitu, harapannya seperti itu. Jadi kita tinggal fokus ke WordPress-nya saja, nanti Facebooknya ngikut gitu. Oke, baik, berikutnya lanjut ke, nah ini kan toko kita belum dikenal sama Google nih. Toko kita belum dikenal sama Google. Nah kita sekarang mengenalkan ke Google-nya. Ya, maaf, sebentar. Saya close dulu ya, tidak perlu ya. Oke, cara mendaftarkan Google. Ada 2 tahap di sini. Mendaftarkan Google, bisa mendaftarkan tokonya. Yang kedua, mendaftarkan postingannya. Oke, pertama buka menu perangkat pemasaran aktivitas. Buka admin dulu ya. Buka WP admin dulu, seperti ini ya. Buka, ketik menu perangkat pemasaran, kemudian klik yang aktivitas. Sebentar, masih loading ya. Perangkat pemasaran, kemudian pilih yang aktivitas. Nah, cari kolomnya Google. Intinya, kita mau minta kode di Google, kita terapkan di tokonya kita. Ini ada Google Analytics, mungkin saya bahas di lain kesempatan. Nah ini kolomnya di sini. Mesin pencari kan banyak ya, tidak hanya Google ya. Ada Google, ada Bing, ada Pinterest, dan segala macam. Ada Yandex. Termasuk Facebook pun punya kotak pencarian atau ya. Oke, baik, berikutnya. Langkah berikutnya yaitu buka Google Search Console. Nah, buka ke Google Search Console. Saya singkat GSC gitu aja ya, biar lebih enak ya. Ketik Google-nya di sini, buka GSC, biar lebih ringkas gitu. Google Search Console ini atau oke, klik yang Google Search Console ini. Mulai sekarang ya. Kalau ini memang harus linknya Google ya. Kalau website yang berbayar, pakai yang domain. Kalau website yang gratis, kayak Blogspot, WordPress yang gratis seperti ini, pakainya yang awalan URL gini ya. Karena terus berikutnya link tokonya kita, link toko ya, jangan keliru ya, jangan link admin ya. Kan ini kan link admin, jangan keliru yang ini. Pilih yang link toko itu yang ini. Nah ini, maaf tadi ya, mana ya? Nah ini intinya link ini ya, kita buka di tab baru dulu biar nggak keliru ya. Oh ini nih, nah link toko. Nah link toko itu link di mana pembeli kita mengakses ya. Di copy link tokonya ya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, yang kanan ya, kita paste. Kalau website yang gratis atau blog gratis, pilih yang awal URL. Kalau yang domain ini yang domain berbayar, rizkypalwan.com, asalkan verbal.com yang tidak ada embel-embel WordPress-nya gitu ya. Kemudian klik lanjutkan. Oke. Kemudian jangan pilih yang file ya, pilih yang tag ya. Nah, pilih yang sini ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini tag HTML diklik di sini. Oke, ke bawah dulu ya, karena Anda ngambil dari sini, nanti verifikasinya di bawah sini.
Jangan sampai keliru, kan ada dua tombol nih. Karena Anda ngambilnya di sini, ini tombol salinnya diklik dulu ya. Jangan diverifikasi dulu, tanam di kolomnya tadi, tanam di kolomnya sini, tanam di kolomnya Google, kita paste ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kemudian kita simpan. Oke. Balik ke GSC-nya lagi di verifikasi. Nah, ini nanti bisa ada ulang-ulang videonya nanti. Oke. Kemudian klik yang buka properti. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Memang kalau WordPress itu lebih rinci, tapi dia lebih awet di Google. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Oke, kalau tampilan seperti ini sudah. Berikutnya mungkin butuh 24 jam ya untuk Google mengenali toko kita ini. Berikutnya balik ke ini tadi ya. Buka GSC, tanamkan di simpan tadi ya. Balik ke GSC verifikasi. Kemudian satu lagi, tambahkan menu tulisan setmap.xml ini ya. Tulisannya kayak gini ya. Anda copy paste aja nanti dari modulnya. Agar toko Anda selalu diupdate sama Google. Oke. Cari menu peta situs atau sitemap ya kalau yang bahasa Inggrisnya. Klik di sini. Klik di sini, paste. Nah, ini ya, sitemap.xml. Oke. Oke, baik, berikutnya dikirim. Tujuannya apa? Tujuannya setiap postingan kita, setiap gambar kita, setiap kata kunci kita dibaca sama mesinnya Google atau di crawling atau dibaca. Google akan memprosesnya secara berkala, mencari perubahan, dan Anda akan diberitahu ketika ada mendatang. Oke. Baik, baik. Di sini tutup dulu. Nah, di sini terbaca ada 7 link ya di anunya kita di tokonya. Baik, berikutnya ada satu lagi new strip sitemap. New strip sitemap ya, agar toko kita selalu di indeks. Oke. Kita paste di sini. Oke, kita kirim. Oke, kita tutup. Nah, ada new sitemap. Nah, ini memang perintah dari WordPress, bukan dari saya. Kalau kalau nggak percaya kita buktikan di sini ya. Kalau Anda buka pemasaran ini, nah ini kita atas sedikit. Nah ini sitemap. Peta situs Anda akan dikirim secara otomatis. Nah, melakukan indeks. Ketik di sini sitemap sama new strip sitemapnya. Di sini sitemap, klik new strip sitemap. Nah, kayak gini ya. Nah, oke, ada tulisannya sukses ya. Mungkin ada yang berproses begini. Nanti kita kalau ada masalah dengan WordPress nanti bisa WA saya aja bantu. Oke, di sini akan terbaca 13 Mei sesuai dengan tanggal ya. Nanti setiap hari akan diindeks sama dia. Nah, oke, baik. Langkah berikutnya yaitu kalau yang tadi cukup dilakukan sekali seumur hidup ya, sekali bikin toko ya. Kalau ini yang langkah yang kedua dilakukan setiap mendaftarkan postingan baru, dilakukan setiap mendaftarkan postingan baru ya. Ya, oke. Siapkan link postingan Anda. Link postingan itu bisa didapat dari sini ya. Klik di sini, klik lihat post. Nah, bisa Anda dapatkan dari sini ya. Klik di semua post ini ya. Klik semua post. Nah, klik di sini, salin post. Oke, mohon maaf, salah. Salin tautan ya, keliru ya. Klik sini, salin tautan. Nah, di salin tautan atau copy link ditanam di sini peta situs ini. Cari menu inspeksi URL. Nah, nanti akan diarahkan ke sini, tinggal di paste saja. Jadi kita minta ke Google-nya biar membaca setiap postingan kita ya. Kita enter dulu. Kemudian ada tombolnya uji URL. Oke. Kemudian kita minta pengindeksan ya. Bentar dulu. Masih proses di komputer saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh di komen ya atau di WA ke saya. Ada permasalahan apa di WordPress-nya. Nah, oke, kemudian kita minta pengindeksan. Nah, kelima-limanya digitukan juga ini. Kelima-limanya. Ini juga klik di sini, salin tautan. Nah, atau bisa juga Anda dapatkan dari sininya ya. Misalkan ya, di halaman utamanya kan ini ya. Klik kanan, copy link address. Sama aja. Bisa dari sininya, bisa dari sininya. Sama. Intinya kita minta link URL-nya atau link postingannya kita paste di sini, kemudian kita enter. Jadi harapannya setiap postingan kita, setiap gambar kita di postingan, setiap kata kunci kita di postingan itu bisa dibaca sama mesinnya Google. Uji URL aktif. Oke, masih membutuhkan proses ya. Jadi kelima-limanya gitu kan.
Nah, nanti saya lihatkan contoh toko yang udah jadi ya, kayak gini misalkan. Ini GSC. Nah, ini toko saya yang udah jadi untuk jualan madu mungkin kayak gini ya. Nah, di sini. Ini sudah sekitar berapa anu ya? Ada 200 halaman yang terindeks ya. Wah, ada ratusan pos yang terindeks. Nah, contohnya nanti kayak gini. Ntar kita lanjutkan dulu langkah-langkahnya ya. Kita pengindeksan. Oke. Baik, berikutnya sampai ke lima-limanya ya. Copy link address. Oke, atau salin tautan. Kita paste di sini. Nah, ini Anda lakukan setiap Anda bikin postingan baru. Oke. Uji URL, terus minta pengindeksan. Gitu ya. Salin tautan atau salin link uji URL, terus minta pengindeksan. Jadi harapannya semua postingan kita, semua kata kunci kita, semua gambar kita dibaca sama mesinnya Google. Google Search Console ini ibaratnya kayak orang dalamnya Google. Oke, minta pengindeksan. Lagi kelima-limanya digitukan ya. Nih, copy link address. Digitukan juga. Oke, enter. Gitu ya, pelan-pelan nanti Anda ulang-ulangi video ini ya biar lebih paham. Nah, terus sampai ke lima-limanya. Oke, kenapa harus menggunakan WordPress? WordPress kan panjang settingannya. Oke, saya buktikan di sini. Misalkan di sini saya ketik tadi ya. Grosir seragam sekolah Banjarmasin tadi ya. Kita buktikan ya. Ini saya kerjakan sejak tahun 2016 kalau Anda percaya. Kalau ini saya buka di tab baru ya. Sampai sekarang postingannya masih ada. Dan masih ada yang WA atau beli untuk seragamnya ini. Ini saya cek postingannya di sini ya. Nah, kalau ini ada tanggal 2018 di sini ada sejak tahun 2018 sekarang tahun 2024 ya. Postingannya masih ada di Google dan yang beli pun masih ada. Ya kalau seragam mungkin anu ya, faktor kali ya pembelinya. Nah, oke. Begitu juga dengan yang lain. Facebooknya sejak tahun berapa ini? Kita cek ya. Postingan terakhirnya. Ini sejak tahun 2020 kalau Facebooknya. Kalau ini sejak tahun 2000. Jadi kalau di Google, bermain di SEO ya, bermain di Google itu selama kata kuncinya spesifik, kita bisa masuk alamat satu Google dan awet gitu ya. Dan postingannya masih ada. Oke. Berbeda ketika di marketplace, kayak misalkan Facebook Marketplace, Tokopedia. Nah, itu kalau kita berhenti posting, ya kita akan tertumpuk sama yang lain. Tapi kalau di SEO, selama kata kuncinya pas, rajin, mungkin ya di tiga bulan di awal lah. Kalau SEO memang cenderung lama ya, panennya ya. Tapi ketika kita sudah muncul di Google, kita akan susah digeser sama kompetitor. Terakhir ini ya, copy link address. Nah, paste di sini ya. Jadi harapannya nanti ke semua postingan kita dibaca sama mesinnya Google. Oke, baik. Kenapa Mas kok harus dimasukkan ke GSC? Nah, nanti saya anukan jelaskan ya. Ntar satu proses lagi nanti saya jelaskan. Karena kalau di GSC itu kita bisa lebih cepat dibaca sama Google. Bisa saja kita tidak mengindekskan ke GSC ya, tapi agak lama baca Google. Tapi kalau dengan bantuan GSC ini, kita cukup misalkan 1 sampai 2 hari udah masuk di Google kok nanti. Oke, saya contohkan ya, saya perlihatkan ini blog saya ya atau WordPress saya yang sudah dibacakan ke GSC. Ya ini ketik halaman ya. Ini kan kalau di GSC kan ada laporannya ya. Misalkan ini klik yang halaman, peta situs ya, sitemapnya tadi ya. Di sini sudah ada 1.000 link ya, 1.000 postingannya. Yang sudah, nah ini kan kalau di GSC kan ada laporannya. Ini terakhir dibaca bulan apa atau tanggal berapa ada laporannya. Terus di sini misalkan di performa ini ya, performa ini. Nah di sini orang yang mengakses toko saya yang ini, yang Madu Sarang Pontianak ini, berasal dari kota-kota mana saja. Ini kan ada query-nya. Berapa klik sudah selama 3 bulan terakhir ada 200 klik.
Oke. Nah, mengetikkannya dengan kata kunci apa? Misalkan madu sarang asli. Oke. Oke, misalkan blog saya yang lain. Misalkan ini jasa pembersihan gedung Bogor. Oke, ini misalkan ya. Ini beda toko ya atau berbeda toko. Kita paste di sini. Nah, ini toko WordPress-nya kayak gini, kayak jasa pembersihan gedung Bogor. Oke. Performanya ini total ada 1.000 orang yang mengeklik selama 3 bulan terakhir ya. Nah, ini lumayan tinggi trafiknya ya. Dan ngekliknya dengan kata kunci apa? Nah, pembersihan gedung bertingkat. Oh, ada 25 klik. Jasa bersih gedung bertingkat. Ada 180 klik. Jadi laporan pengunjungnya itu bisa direkap sama GSC. Bisa direkap sama Google Search Console ya. Jadi masing-masing toko ini ada. Dan satu GSC itu bisa banyak toko yang bisa kita masukkan. Dan tidak harus linear. Ini kan ada gedung, ada madu, ada kosmetik. Jualannya banyak mas ya. Yang apa yang jadi uang kita kerjakan. Ya. Iya, biaya bersih gedung bertingkat. Ini berarti orang mengakses toko saya ini dengan kata kunci ini. Dengan N ya, yang ini. Oke, jadi masing-masing toko ada laporannya berbeda-beda. Misalkan yang kosmetik ini ya, laporannya beda juga. Oh, yang kosmetik ini 3 bulan terakhir 3.000 orang yang ngeklik ya. Nah, dengan kata kunci apa ngekliknya? Ada maklum kosmetik Makassar dan segala macam. Oke, itu ya sekilas tentang GSC. Baik, berikutnya pembahasannya adalah, nah, terus bagaimana cara mengetahui sudah terbaca Google atau belum? Nah, tinggal tambahkan kata S site atau S di awal Google-nya ya. Terus link toko Anda. Contoh misalkan gini, tadi misalkan link tokonya di copy ya, terus buka Google biasa, google.co.id. Oke, kayak gini. Misalkan tambahkan tulisan site, kasih titik 2, kemudian kita paste link tokonya ya, kita enter. Nah, berarti masih kalau gini masih belum terbaca. Contoh toko saya yang udah terbaca di sini ya. Nah, ini misalkan site ya, tadi ya buat aneh ya. Nah, ini misalkan tempat bimbel kedokteran Jogja ini ya. Klik site terus link URL-nya itu ya. Nah, enter. Nah, ini kan sudah terbaca Google ya. Contohnya kayak gini. Sudah muncul postingannya. Termasuk yang tadi ya, yang gedung tadi ya. Ini ya. Saya copy, terus ketik site, titik 2, SITE gini ya, titik 2, terus dipaste link tokonya, di enter. Nah, ini sudah, kalau sudah muncul postingannya berarti sudah kebaca Google. Oke, kayak gitu dulu mungkin ya. Baik, eh, apalagi yang belum ya terkait dengan ininya. Nah, ini menambahkan menu atau halaman. Nah, menu atau halaman di sini dulu. Nah, kembali ke tadi ya. Nah, ini menu atau halaman. Ini ada menu halaman. Kalau ada nanti munculnya di sini. Munculnya di sini nanti. Nah, ini kan kayak gini kan ada beranda, ada katalog, ada profil perusahaan, ada kampanye apa, daftar harga segala macam. Nanti ini sebenarnya menu tambahan saja. Yang paling penting adalah postingannya tadi ya. Tapi nggak apa-apa kita perhatikan aja nih. Misalkan ini ya, kita hapus atau tong sampah ini ya. Misalkan saya tambahkan aja di sini misalkan katalog produk ya. Katalog produk. Ntar dulu masih proses halaman kosong aja. Katalog produk. Nah, terus di sini saya kasih misalkan produk A, produk B, produk C gitu ya. Tapi di sini saya kasih anu aja, kasih gambar aja buat simulasi aja ya. Bisa diunggah gambar baru, bisa pustaka media. Nah, misalkan saya kasih ini 2 gambar ya, Pak. Nah, satu lagi mungkin yang anunya hitam tadi ya. Nah, kayak gini aja mungkin ya. Nah, simpel gini aja dulu. Nanti Anda lengkapi ada profil perusahaan, terus terbitkan juga. Oke. Nanti akan muncul di sini. Di sini. Oke, saya refresh dulu ya. Setiap ada perubahan di refresh ya. Nah, nanti muncul di sini. Beranda katalog ini warnanya biar saya ganti aja ya. Pengaturan warna tadi di sini.
tampilan, terus sesuaikan ya. Warnanya kurang kontras ya, karena nah ini kalau nggak digini kan nggak muncul warnanya. Warna dan latar belakang, nah ini kan kayak gini. Nah kayak gini, nanti saya simpan dulu. Backgroundnya saya ganti yang lain aja. Nah kayak gini. Oke, refresh. Nah kayak gini contohnya. Nanti ada beranda, katalog, testimoni, dan macam-macam. Atau mungkin katalognya dibuat seperti ini ya. Misalkan saya kasih gambarnya kayak slide gitu ya. Klik tanda plus di sini. Jadi biar kayak Instagram nanti ya. Klik di sini slide. Slideshow. Nah ini slideshow. Nanti bisa dikasih beberapa gambar. Nah ini satu, dua, selang-seling ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, saya masukkan empat gambar sekalian ya. Sisipkan. Nah nanti bisa kayak Instagram itu bisa diganti-ganti. Klik, klik, klik gitu ya. Ini yang lama mungkin saya hapus saja. Nah kayak gitu. Nanti oke simpan dulu. Di refresh juga ya. Di sininya di refresh. Nah, nanti klik katalog produk. Nah, nanti kan ketika ada orang buka ya, ini kan bisa digeser kayak di Instagram gitu. Klik, klik, klik. Nah, gitu. Nah, jangan lupa link katalognya juga ini dimasukkan ke GSC tadi ya. Inspeksi URL ini di sini. Oke, kemudian uji URL aktif. Kemudian minta pengindeksan tadi ya. Oke, masih proses mungkin. Oke, sip. Ya. Jadi agenda hariannya tinggal posting-posting saja di WordPress-nya, nanti tinggal ngikutin aja Facebook-nya nanti ya. Jadi nanti yang masuk halaman satu Google itu Facebook-nya dulu atau WordPress-nya dulu. Bisa salah satunya atau bisa dua-duanya. Gitu. Kayak tadi kan, yang Grosir Banjarmasin tadi kan, muncul Facebook-nya juga, muncul anunya juga. Oke, baik mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk di WordPress ini ya, kesimpulannya Google itu ibarat pasar online ya, di mana pembeli menemukan kita, itu sebutannya pasar ya. Setiap postingan Anda adalah brosur online. Setiap brosur Anda adalah brosur online. Agar lebih maksimal harus banyak sebar brosur setiap hari. Sebar brosur itu ya bisa Anda lakukan sendiri, kayak tadi ya. Bisa pakai anak magang, bisa pakai robot, silakan tidak ada masalah. Atau mungkin ternak guna. Ini satu email bisa banyak WordPress gitu ya. Anda masuk di sini misalkan, nah ini klik di sini, lihat halaman. Nah, satu email ini kan bisa banyak WordPress. Bisa ini klik di sini ya. Atau di sini misalnya ada tombol tambahkan situs baru ini. Nah, di sini bisa banyak situs ya. Nah, nah ini ya. Kalau misalkan ini ada tambahkan situs baru di bawah sini. Nah, ini nanti bisa menambahkan toko yang kedua dan seterusnya. Contoh misalkan akun saya yang ini ya, ada berapa toko misalkan. Oke, ada berapa toko ya? Nah, akun saya yang ini, yang gedung ini ada sekian. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 7 toko dalam satu email ya. Begitu juga dengan GSC-nya tadi. Nah, di GSC-nya ada 7 toko ya. 6 toko. 3, 4, 5, 6. Nah, 6 toko ya. Nah, faktor kali itu bisa di banyaknya toko Anda gitu ya. Oke, baik cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan semoga bisnis Anda lancar, laris, berkah, dan berkembang, bermanfaat bagi banyak orang ya. Cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Pahlawan, konsultan dan praktisi digital marketing. Senang bisa berbagi dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.